Cerita diawali dengan sebuah narasi yang menceritakan tentang geng motor legendaris yang menguasai kota bernama Mugen. Geng tersebut didirikan oleh dua orang pria bernama Tatsuya dan satu lagi yaitu Kohaku. Tidak seperti geng motor biasa yang suka menggaur-gaur motornya, Mugen justru lebih ke arah melindungi kaum yang lemah dan kekuatan tempur yang luar biasa, menjadikan Mugen dikenal sebagai geng motor tak terkalahkan. Pada puncak kejayaannya, Mugen yang kala itu sudah beranggotakan 100 orang lebih pun mulai tak terkendali akibat banyaknya anggota baru yang menggunakan nama Mugen untuk melakukan tindak kriminal, sehingga sejak waktu itu masyarakat menganggap Mugen sebagai kelompok preman berbahaya. Di tengah situasi yang mulai tak terkendali, Tatsuya pun tewas di tangan seorang yang entah siapa. Namun yang pasti dampak dari kejadian itu, Mugen jadi kehilangan arah hingga pada akhirnya memutuskan bubar. Dan sejak hari itu juga lahirlah 5 geng besar yang dikenal sebagai Sword, menguasai masing-masing wilayah yang ada di kota tersebut. Sando Rengokai, White Rascals, Weakoku, Rude Boys, Naruma Ikka. Dan kisah akan berfokus pada salah seorang ketua geng Sanoh Rengokai bernama Cobra. Ia adalah mantan anggota geng Mugen di masa lalu, begitu juga dengan wakilnya yaitu Yamato. Pasca Mugen hilang dari peradaban dan Sword telah terbentuk, Cobra dan 4 geng besar lainnya harus menghadapi masalah serius, yaitu mempertahankan wilayah kekuasaannya dari sebuah organisasi kriminal bernama Kuryu Group yang sangat ingin menguasai kota tersebut. Setelah membereskan sisa kekacauan, Cobra dan anak buahnya pun pergi ke tempat biasa nongkrong, yaitu sebuah restoran yang dikelola oleh adik Tatsuya bernama Naomi. Di sana mereka membicarakan terkait organisasi Kuryu Group yang sebenarnya ingin mengambil alih kota dengan alasan untuk dibangun ulang. Meski sebagian ada yang setuju mengingat kota ini sudah seharusnya berkembang, Cobra menyangkal perkataan mereka karena menurutnya ada hal lain yang sedang direncanakan oleh Kuryu Group. Sejenak, kita tinggalkan dulu urusan Cobra CS dan beralih pada mantan ketua geng Mugen yaitu Kohaku. Ia saat ini bekerja pada seorang anak dari bos mafia bernama Lee, yang sama liciknya seperti Kuryu Group. Alasan kenapa Kohaku dan rekannya bernama Tsukumoto mau diajak kerjasama, mereka diiming-imingi informasi terkait sosok pembunuh Tatsuya jika sudah menyelesaikan tugas, yaitu memberantas geng Sword dari kota ini. Selesai dari acara pertemuan dengan Kuryu Group, Kohaku lekas menghubungi Cobra untuk datang menemuinya di markas Mugen yang kini terbengkalai, yang karena mereka dulunya adalah teman baik. Kohaku pun jujur terkait dirinya yang kini sedang bergerak untuk menghancurkan Sword dan menyarankan Cobra untuk segera membubarkan gengnya. Dengan fakta bahwa Kohaku merupakan dalang di balik kekacauan yang terjadi akhir-akhir ini, Cobra dan Yamato pun tak habis pikir pada apa yang ada di pikiran pria itu saat ini. Saat bertanya apa alasan Kohaku berubah, mereka justru malah dihajar olehnya dan diminta untuk menuruti keinginan Kohaku tadi jika tidak ingin ada perseteruan. Beralih ke tempat lain, lebih tepatnya sebuah wilayah yang dikuasai oleh geng bernama Rude Boys, kita akan diperlihatkan dengan betapa kacaunya kawasan tersebut akibat perbuatan seseorang yang dengan sengaja membakarnya. Melihat warganya banyak yang terluka, sang ketua geng yang bernama Smoky pun memutuskan untuk balas dendam terhadap geng bernama Mighty Warrior yang diduga sebagai pelakunya. Sekedar informasi, geng Mighty Warrior saat ini berada di bawah kendali Kohaku, di mana geng besar itu sengaja disewa oleh Lee untuk jadi kelompok pembasmi, sehingga setibanya Smoky di tempat mereka, ia pun cukup terkejut saat melihat Tsukumo ada di pihak musuh. Tanpa memperdulikan nasib kedepannya, Smoky CS yang ingin membalaskan dendam pun langsung melakukan penyerangan saat itu juga dan... Tidak hanya dibuat kewalahan akibat jumlah musuh yang terlalu banyak, Smoky CS juga dibuat kalang kabut oleh musuh yang melempari mereka dengan botol minuman. Sadar jika gengnya akan kalah dalam pertarungan ini, Smoky menyuruh para anaknya untuk mundur, tetapi... Sementara anak buahnya lari ke berbagai arah, Smoky sendiri harus terlibat pertarungan dengan salah seorang petarung yang mahir dalam menggunakan golok sampai akhirnya...
Di tengah situasi seperti ini, Smokey mendapat bala bantuan dari salah seorang yang tidak diduga-duga kedatangannya, yaitu sosok pria bernama Hiroto. Menurut rumor yang beredar, Hiroto ini juga merupakan salah satu legenda jalanan dengan sebutan Amamiya Brother, karena meski hanya terdiri dari 2 orang saja, Amamiya Brother mampu menandingi kekuatan tempur Mugen di masa lalu. Berkat bantuan dari Hiroto, para Kroco Mighty Warrior pun bisa dengan mudah ditumbangkan oleh mereka berdua. Tapi tak lama, datang ketua dari geng tersebut bernama Ice turun langsung ke medan tempur untuk menghadapi Hiroto. Pertarungan pun terhenti karena Smokey terluka pada bagian punggung. Beruntung anak buahnya datang tepat waktu dan langsung membawanya pergi dari sana untuk diobati. Begitu juga Hiroto yang sebenarnya tidak ingin cari masalah dengan Mighty Warrior. Sambil menunggu Smokey pulih, Hiroto lekas memberikan uang pada adik angkat Smokey bernama Lala untuk membayar biaya pengobatan. Tapi di waktu yang sama, datang sebuah mobil van hitam dan menculik Lala tepat di depan mata kepala Hiroto sendiri. Sementara yang lain melakukan pengejaran, Hiroto sendiri kini menemui Smokey tepat saat pria itu sudah tersadar dari pingsan. Ia jujur bahwa alasannya ingin bertemu yaitu untuk mencari informasi terkait keberadaan kakaknya. Entah Smokey tahu atau tidak, ia memohon agar Hiroto menyelamatkan Lala dulu jika Hiroto ingin tahu di mana kakaknya berada. Kembali pada Cobra dan Yamamoto, mereka ditemui oleh Tsukumo selaku teman lama saat masih jadi anggota Mugen. Alasan kenapa Tsukumo menemui Cobra, ia ingin memberitahu terkait rencana penyerangan yang akan terjadi, termasuk alasan kenapa Kohaku saat ini berubah, yang ternyata secara tidak langsung ingin balas dendam terhadap Kuryu atas kematian Tatsuya. Entah bagaimana kronologi lengkapnya, pembicaraan pun terhenti karena Tsukumoto memilih pergi saat Naomi datang. Hingga tak lama, Cobra dan Yamato ditemui oleh pria bernama Noboru, teman masa kecil yang saat ini berperan sebagai penasihat Sanoh Rengokai, yang tujuannya datang untuk membantu Cobra dalam menggali akar permasalahan yang sedang terjadi. Karena Kohaku sempat jadi bagian dari organisasi Kuryu Group, ia menjelaskan terkait organisasi itu yang selama ini mengincar wilayah Sword untuk membangun bisnis kasino. Dan jika diingat-ingat kembali, sejak dulu Kuryu suka melakukan apa saja demi menjatuhkan Mugen. Berdasarkan alibinya, organisasi itu jugalah pelaku atas kematian Tatsuya. Curiga jika saat ini ada pihak lain yang bersaing dengan Kuryu Group, Noboru berpendapat bahwa besar kemungkinan Kohaku sedang diperalat oleh pihak lain yang memiliki bukti terkait pelaku yang menghabisi Tatsuya, sehingga tak heran bahwa alasan kenapa Kohaku ingin menghancurkan Sword yaitu karena ingin mendapatkan bukti tersebut. Menyadari hal itu, Cobra dan Yamato pun memutuskan untuk memulai perang lebih awal daripada menunggu Kohaku datang dan menghancurkan kota. Mereka yang awalnya tidak ingin melibatkan para anggota terpaksa mengizinkan para anggota untuk ikut berpartisipasi dan berjuang mempertahankan kota tercinta mereka. Di waktu yang sama, kita akan diperlihatkan pada geng lain bernama Oyako, salah satu dari 5 geng besar Sword. Sang ketua yang bernama Murayama awalnya hanya akan pergi seorang diri, namun 2 kaki tangannya malah datang bermaksud untuk ikut berperang. Disusul kemunculan 2 buah truk berisi hampir seluruh anak buah dari Oyako. Bukan hanya Sanoh dan Oyako, geng lain bernama White Rascal dan Daruma Ika pun juga berangkat di hari yang sama untuk berpartisipasi dalam perang ini. Begitu juga anggota geng Rude Boys, meski tidak ditemani oleh Rocky karena belum pulih sepenuhnya. Alhasil, kelima geng Sword pun untuk kali ini bersatu karena mereka mempunyai tujuan sama, yaitu menghentikan Kohaku. Berlokasi di kawasan geng Mighty Warrior, di sana sudah ada Ice dengan jumlah pasukan sekitar 500 orang. Tanpa menunjukkan sedikit pun raut ketakutan, mereka memutuskan untuk tetap maju dan... Are you ready, everybody?
Meski kalah dalam jumlah, Sword tentu tidak bisa dianggap remeh apalagi hanya untuk sekedar menghadapi Kroco. Sampai ketika Ice dan para rekan bertarungannya turun tangan, disitulah Sword mulai dibuat kewalahan. Di tengah keterpurukan tersebut, datang bala bantuan yang tak diduga-duga sebelumnya yaitu Amamiya Brother, siapa lagi kalau bukan Hiroto dan satu kakaknya yaitu Misaki, yang karena kekuatan tempur keduanya jauh di atas rata-rata, kedatangan mereka spontan membuat semangat para anggota Sword kembali membara hingga mampu membalikan keadaan. Kedatangan Amamiya Brother ke sana rupanya adalah untuk menyelamatkan Lala yang diculik sesuai permintaan dari Smoky. Tak lama, Hiroto dihadang oleh Ice yang ingin menuntaskan pertarungan mereka yang sempat terganggu, sedangkan Masaki akan mengelus sisanya. Pertarungan pun berlangsung sengit karena Ice bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Tapi kembali lagi, Hiroto adalah salah satu orang dengan julukan legenda yang kemampuan tempurnya bisa sampai meratakan Mugen sehingga... Sementara itu, Cobra dan yang lainnya kini baru selesai dengan Kroco dan mulai masuk ke area markas musuh untuk menemui Kohaku. Tapi sebelum itu, mereka harus menghadapi dua petarung Ice yang tentu bukan ecek-ecek, termasuk sisa Kroco yang sudah menanti kedatangan mereka. Di waktu yang sama di markas, Tsukumo terlihat menemui Kohaku untuk menyarankannya agar segera menghentikan kegilaan ini. Ia mengingatkan bahwasannya Tatsuya di dalam sana pasti tidak mengharapkan ini terjadi, dan apalagi sampai melakukan balas dendam. Namun hal itu tampaknya percuma saja, karena keputusan Kohaku sudah bulat sehingga... Baku hantam pun terjadi di antara mereka berdua. Kohaku benar-benar sudah tidak bisa lagi berpikir jernih karena yang ada di dalam pikirannya sekarang hanya sebuah penyesalan dan keinginan untuk balas dendam. Bahkan Tsukumo yang notabene adalah teman dekatnya sendiri pun dibuat mati kutu oleh si Kohaku ini. Beruntung Cobra dan Yamato datang tepat waktu di saat Tsukumo nyaris kehilangan nyawa. Dengan fakta bahwa Kohaku sudah bertindak terlalu jauh bahkan tega menghilangkan nyawa teman dekatnya sendiri, Cobra tentu tidak bisa memaafkan hal itu dan inilah yang terjadi. Karena Kohaku sulit untuk ditumbangkan, Cobra pun tidak bisa menahan diri lagi dan mulai serius dalam bertarung. Tapi meski Tsukumoto ikut membantunya, Kohaku tetap saja lebih unggul daripada mereka bertiga. Sedikit demi sedikit Kohaku pun mulai sadar akan kesalahannya, apalagi setelah tahu jika Cobra CS mengharapnya kembali lagi seperti dulu. Pada momen ini, ia pun jujur terkait dirinya yang terus dihantui oleh rasa bersalah dan tidak bisa tidur tenang sebelum menghabisi sosok pembunuh Tatsuya. Sehingga untuk yang terakhir kalinya, Cobra lekas meyakinkan Kohaku bahwa dia tidak sendirian karena ada mereka yang akan menemani suka maupun dukanya. Kohaku-sanのこと待ってますから。死んでほしくないんすよ。命大事にしろって。命大事にしろって言ったのあんたじゃねえかよ。 Di sana Cobra juga memberikan kunci motor peninggalan Tatsuya untuk sebagai pengingat bahwa sosok itu selalu ada di hati mereka. Tsukumo juga menambahkan bahwasannya Tatsuya sempat berpesan untuk jangan pernah terikat pada siapapun dan hiduplah bebas sesuai dengan keinginan masing-masing, karena itu merupakan arti dari terbentuknya Mugen yang sebenarnya. Alhasil, Kohaku pun akhirnya menyesali perbuatan yang dilakukannya dan memutuskan untuk mengakhiri semua ini, sehingga secara tidak langsung, ini adalah kemenangan bagi Sword. Begitu juga Amamiya, yang sudah menemukan Lala dan para korban penculikan lainnya. Meski Kohaku dihentikan, masalah tampaknya belumlah selesai karena Rude Boys baru mengetahui jika pelaku pembakaran di wilayahnya ternyata adalah ulah dari Kuryu Group, sehingga besar kemungkinan akan terjadi lagi perang besar di lain hari. Sementara Lee dimarahi oleh ayahnya karena tidak becus menangani tugas yang diberikan, para petinggi Kuryu Group saat ini sedang menyusun rencana untuk menghancurkan Sword demi bisa menguasai kota sepenuhnya. Terakhir, kita akan melihat Hiroto dan Masaki yang kini sudah menemukan keberadaan kakak mereka. Namun, entah apa yang akan terjadi selanjutnya.